Bab 701. Seseorang di bawah segera angkat bicara. David, kekuatan yang kita miliki sekarang diperoleh melalui kerja keras dan banyak kesulitan sejak masa kanak-kanak, sementara orang-orang biasa itu menjalani kehidupan mewah dan tidak pernah mengalami kesulitan apapun sejak masa kanak-kanak. Tidak bisakah kita menikmati sedikit keistimewaan? Siapa yang akan bekerja keras di masa depan? Masa depan, jika tidak ada yang mau menderita dan bekerja keras, apa yang akan digunakan Summerland untuk pertahanan negara? Anda juga tahu bahwa ketika medan magnet menjadi lebih luas dan kuat, itu tidak akan berfungsi lagi, dan itu terserah kita bela diri seniman untuk melindungi Summerland. Ya, sebagai ahli bela diri, kita harus memiliki kelebihan tertentu yang tidak dinikmati orang biasa. Semua orang tidak bisa sepenuhnya setara karena kitalah yang akan berperang melawan kekuatan asing. Satu orang memimpin untuk berbicara dan banyak orang segera mengikuti. Pada akhirnya semua orang hanya mengejar kepentingannya masing-masing. Pertama-tama, saya ingin menyatakan bahwa Anda adalah seniman bela diri, dan Anda sudah memiliki keunggulan mutlak atas orang biasa. Saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak dapat menimbulkan masalah tanpa alasan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda bisa, jangan melawan. Jika ada yang menodongkan pistol ke kepalamu, aku tidak akan memintanya. Itu adalah tanggung jawab Anda jika Anda membunuh mereka, tetapi jika seseorang hanya menegur Anda dan Anda marah dan membunuh mereka, itu jelas tidak dapat diterima. Selain itu, saya yakin orang-orang biasa di kelas bawah tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Anda. Adapun hak istimewa yang Anda inginkan, tentu saja, akan ada beberapa, tetapi Anda harus menunggu sampai Anda mempertahankan Summerland dari musuh asing dan menciptakan prestasi untuk diri Anda sendiri. Ketika itu terjadi, saya akan memberi Anda semua hak istimewa. Jika Anda melakukan sesuatu untuk Summerland, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya pikir David benar. Tidak masalah apakah Anda seorang seniman bela diri atau orang biasa, kita semua sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan, dan setiap orang memiliki keluarga dan teman. Keluarga raja mendukungnya, dan saya pasti akan menjaga anak-anak keluarga raja. Jika mereka melanggar aturan, saya akan mengurus mereka sebelum Summerland melakukan apapun, kata Augustus. David memandang Augustus, wajahnya yang serius menunjukkan senyuman untuk pertama kalinya. Sejujurnya, David sangat mengagumi gaya keluarga raja. Sebagai kekuatan terkuat di antara keluarga dan aliran tersembunyi, mereka tidak hanya melangkah maju untuk membantu Summerland ketika dia mengalami kesulitan untuk membantunya melewati masa-masa sulit, mereka bahkan sampai pada kesadaran ini. Mereka luar biasa. Augustus juga menunjukkan senyuman pada David. Meski merasa dirinya lebih kuat dari David, ia tak berani bertindak gegabah. David menunjukkan dua identitas yang sangat terkenal saat ini. Kini, Augustus merasa Mason hanya berpura-pura mati untuk memancing musuh ke dalam perangkapnya. Jika tidak, David tidak akan menjadi tuan rumah pertemuan ini untuk mereka, dan bahkan meminta untuk membentuk tim disiplin. Pilihan terbaik baginya adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Jika Mason benar-benar mati, semua orang tahu bahwa Summerland tidak akan mampu melawan pasukan asing. Jika David berani berdiri di sini dan mengurus kepentingan internal terlebih dahulu, maka harus ada cara untuk melawan agresi asing. Keluarga raja telah menyetujui pendekatan Summerland, jadi pendapat apa lagi yang bisa dimiliki orang lain? Mereka mengandalkan keluarga raja untuk memimpin mereka bertarung bersama. Kini, bahkan beberapa keluarga dan sekte yang baru saja berbicara langsung terdiam. Hal ini bisa dianggap sebagai persetujuan mereka terhadap poin pertama David. David melihat sekeliling dan ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang mau berbicara, dia melanjutkan, karena semua orang setuju pada poin pertama, maka saya akan melanjutkan ke poin kedua. Saya yakin semua orang tahu apa yang terjadi pada acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Keluarga Dominic dan Star Alliance berkolusi dengan kekuatan asing dalam upaya untuk memisahkan Summerland. Ini adalah dosa yang layak dihukum mati. Keduanya ganas tumornya belum dibersihkan. Dan saya yakin ada lebih banyak kekuatan seperti mereka.
Mereka mungkin tidak terlalu kuat dan kemungkinan besar akan memilih lokasi yang sangat terpencil untuk muncul kembali. Jadi, mereka dapat mengontrol wilayah kecil terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan memperluasnya. Orang-orang itu tidak akan mematuhi aturan Summerland. Kita perlu membentuk tim disiplin sekarang untuk membersihkan tumor ganas dan sampah ini, serta menangani insiden ilegal lainnya. Bab 702. Lagi pula, ukuran Summerland terlalu besar dan kami tidak memiliki cukup tenaga, jadi saya berharap setiap tim yang duduk di sini dapat mengatur setidaknya satu orang untuk melapor kepada saya dan bergabung dengan tim disiplin yang baru dibentuk ini sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Petik 2. Ada juga syarat untuk orang-orang itu. Kemampuannya tidak boleh terlalu rendah, agar ia tidak terlalu lemah untuk bertarung ketika menghadapi musuh di beberapa titik, sehingga ia hanya bisa dibantai oleh orang lain. Setelah semua orang mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan tim ini, kami akan melepaskan sumber daya persis sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing tim. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak yang Anda dapatkan. Karena mereka sudah sepakat pada poin pertama, tentu tidak ada yang akan membantah poin kedua. Apalagi poin kedua bermanfaat bagi mereka. Selama mereka memberikan kontribusi yang cukup besar, maka kekuatan yang mereka miliki juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Apa tujuan kepulangan mereka? Bukankah itu untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, merekrut lebih banyak orang, dan memperluas kekuatan mereka untuk menghadapi bencana yang akan datang? Adapun apa yang dikatakan David tentang mengatur seseorang yang lemah untuk bergabung dengan tim disiplin, itu tidak mungkin. Orang-orang ini akan mewakili kekuatan mereka dan akan menunjukkannya kepada semua orang di Summerland. Jika masyarakat dibunuh musuh sebelum berbuat baik, bagaimana mereka akan memperlihatkan mukanya di depan umum? Oleh karena itu, mereka pasti akan mengirimkan seseorang dengan kekuatan yang diperlukan untuk bergabung dalam tim disiplin guna meningkatkan gengsi dan menghasilkan amal soleh. Keluarga kerajaan setuju dengan poin kedua. Kami akan mengirimkan 1 petarung pangkat Dewa Tengah dan 3 petarung pangkat Naga untuk bergabung dengan tim disiplin, kata Augustus. Keluarga Krum juga setuju. Kami akan mengirimkan 1 petarung tingkat Dewa Menengah dan 2 petarung level Naga pangkat tertinggi untuk bergabung dengan tim disiplin. Taylor, tetua ketiga keluarga Krum juga berbicara. 2 kekuatan besar telah berbicara sehingga orang-orang di bawah semuanya juga berbicara. Namun banyak orang yang masih belum bisa memutuskan kekuatan apa yang akan dikirimkan, sehingga mereka harus kembali dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Karena semua orang setuju, izinkan saya menambahkan 1 kalimat terakhir. Dalam tim disiplin yang baru dibentuk, saya adalah kaptennya dan akan bertanggung jawab mengatur dan mengerahkan seluruh personel. Julia di sebelah saya adalah wakil kapten dan bertanggung jawab atas logistik tim disiplin. Saya berharap begitu orang-orang Anda bergabung dengan kami, berapapun usia atau pengalaman mereka, mereka semua akan mematuhi perintah saya. Jangan berpikir mereka bisa tidak menaatiku hanya karena aku masih muda. Jika saya bisa menjadi anggota parlemen ke-11 dari Summerland dan menjadi kapten, itu berarti saya punya kemampuan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap bermusuhan dan kejam ketika saya menangkap orang-orang Anda dan menjadikan mereka contoh yang mempermalukan keluarga dan garis keturunan Anda. Suruh orang-orang Anda berkumpul di sini setelah 3 hari. Jika Anda datang lebih awal, Anda dapat menghubungi perwakilan Kapten Julia dan dia akan mengatur segalanya untuk Anda. Petik 2. David kemudian bangkit dan pergi. Julia tinggal di sini dan meninggalkan informasi kontaknya untuk semua tim. Ketika orang-orang yang hadir melihat David pergi, mereka merasa bahwa David hari ini terlihat sangat berbeda dengan David pada peristiwa besar yang dipilih di saat-saat terakhir. Meski usia David masih terbilang muda, namun keberanian yang ditunjukkannya saat ini sangatlah besar. Beberapa orang di sana sudah berada di level God rank sekunder, dan bahkan ada pangkat dewa tingkat penjaga, Augustus. Bab 703. Usai pertemuan, David berangkat ke rumah Celia dan bersiap menemani Celia. Dia sekarang akan menunggu keluarga besar mengirimkan anak buahnya dalam 3 hari, sehingga mereka dapat dikelompokkan sesuai dengan kekuatan mereka dan ditugaskan ke tempat di mana mereka akan bertanggung jawab.
Ada 66 provinsi di Summerland, dan David berencana membagi tim disiplin menjadi 10 tim, masing-masing bertanggung jawab atas 6 hingga 7 provinsi. Adapun bagaimana pembagian grup ini, dia baru akan memutuskan setelah dia melihat siapa yang dikirim tim dalam 3 hari. Orang-orang dari tim naga pasti akan bubar. David masih belum bisa mempercayai orang-orang dari keluarga dan klan, dan mereka harus diawasi oleh orang-orang dari tim naga selama beberapa waktu. Pada saat yang sama, Celia memberitahu David bahwa kelas dimulai besok, dan dia tidak punya banyak waktu luang. Saat itulah David teringat bahwa dirinya masih berstatus pelajar dan akan memasuki tahun terakhirnya. Dia juga berjanji kepada Oliver, rektor Universitas South River, bahwa dia pasti akan kembali ketika kelas dimulai. Akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi dan dia benar-benar melupakan masalah ini. Benar saja, tak lama kemudian ponsel David berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah Oliver, rektor Universitas South River. "Halo, Tuan Carson," David menjawab telepon dan menyapa Oliver. "David, apakah kamu di River City sekarang?" tanya Oliver. Tuan Carson, saya masih di ibu kota," jawab David. "Masih di ibu kota. Besok adalah hari pertama perkuliahan. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan kembali ke kampus ketika perkuliahan dimulai. Kamu tidak akan ingkar janji, kan?" kata Oliver. Logikanya, seorang rektor tidak mungkin bisa turun tangan sendiri apakah ada mahasiswa di kelas atau tidak. Bahkan mahasiswa terbaik di South River University dihubungi oleh beberapa staf khusus. Melibatkan rektor South River University dalam masalah sepele seperti itu akan membuatnya terlihat sedikit pelit. Namun, David berbeda. Identitas David telah terungkap, dan dia adalah pemilik ibu kota Liga Timur yang menjadi sorotan belakangan ini. Ibu kota Liga Timur. Oliver melakukan penelitian khusus pada perusahaan tersebut. Ini adalah perusahaan super besar dengan valuasi hampir 10 triliun. Saat pertama kali mendengar berita itu, dia sama sekali tidak percaya. Namun, ibu kota Liga Timur didirikan di River City dan pemimpinnya juga ditulis oleh David Liddell, seorang pemuda berusia 22 tahun. Selain itu, David juga menyumbang 100 juta untuk universitas. Setelah menghubungkan informasi ini, Oliver tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mudahnya bagi David untuk berdonasi 100 juta sesuka hati. David adalah orang hebat yang bertanggung jawab atas modal senilai hampir 10 triliun, jadi apakah 100 juta itu benar-benar berharga baginya? Selain itu, yayasan yang didirikan oleh Islip Capitals diperkirakan telah menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar untuk sekolah, panti jompo, dan panti asuhan yang dibangun di daerah miskin di seluruh negara bagian. Ini adalah perusahaan dengan hati nurani. David juga seorang bos yang teliti. Oliver kini takut David tidak datang ke kampus atau ingin pindah ke universitas yang lebih baik. Berdasarkan status David saat ini, meskipun dia ingin mendaftar di Universitas Greenwood, itu akan mudah baginya. Itu sebabnya dia menelepon David sekarang karena kelas akan segera dimulai. Ia juga takut mengganggu David jika menelepon terlalu dini. Lagi pula, dia adalah orang hebat yang bertanggung jawab atas perusahaan bernilai 10 triliun dolar, jadi dia pasti sangat sibuk. Meski Oliver kini menjadi rektor salah satu dari 10 universitas terbaik di Summerland, perbedaan keduanya masih terlalu besar dibandingkan David. Yang harus dilakukan Oliver sekarang hanyalah mengantarkan David lulus dari Universitas South River. Selama David lulus dari South River University, begitu identitasnya terungkap, South River University pasti akan menjadi populer di seluruh negeri bahkan dunia. Seorang mahasiswa mampu membangun perusahaan super besar dengan aset senilai hampir 10 triliun bahkan ia mencobanya. Yang terbaik untuk diberikan kembali kepada masyarakat. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa universitas telah mendidiknya dengan baik. Perguruan tinggi tidak hanya bisa mengukir mahasiswanya menjadi elit, namun juga mendidik mahasiswanya untuk bersyukur. Ini jelas merupakan peluang besar bagi South River University. Bab 704. Mampukah South River University naik ke posisi 3 teratas di antara universitas-universitas di Summerland akan bergantung pada keberhasilan David lulus dari tempat ini.
Hal ini memaksa Oliver untuk menelepon David sendiri. Pak Carson, maafkan aku, akhir-akhir ini aku sibuk, jadi aku lupa kapan kelas dimulai. Jangan khawatir, aku akan berangkat ke kampus besok, jawab David malu-malu. Dia benar-benar lupa kapan kelas dimulai, dan dia bahkan lupa bahwa dia masih senior. Kalau begitu selesai, kamu sebaiknya datang besok. Aku menunggumu di kampus. Baiklah, saya akan ke sana besok. Kalau tidak ada yang lain, saya tutup telepon dulu, Tuan Carson. Baiklah, ayo kita bertemu besok dan bicara. Oke, David berkata dan menutup telepon. Oliver akan menunggunya di kampus besok dan David memperkirakan itu karena dia berjanji akan menyumbangkan $100 juta. Dia tidak tahu bahwa identitasnya perlahan terungkap. Karena ibu kota Liga Timur ini semakin bertambah jumlahnya dan valuasinya yang terus meningkat pasti akan menarik perhatian banyak orang karena menembus angka 10 triliun dan menjadi konglomerat yang dikagumi banyak orang. Meski informasi David telah disimpan dalam database rahasia, Summerland dan profil ibu kota Liga Timur yang sangat rahasia tidak disembunyikan. Bahkan dua hal yang paling sederhana, seperti nama dan umurnya, bisa membuat sebagian orang mengingatnya. Misalnya saja Rektor South River University, Oliver Carson. Karena dia menyumbangkan 100 juta ke universitas tanpa berkedip dan nama serta usia kepala ibu kota Liga Timur cocok dengan David, dia pada dasarnya percaya bahwa David adalah pemilik ibu kota Liga Timur. Namun, bagi David tidak masalah identitasnya terungkap atau tidak. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Mason baru saja memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang melampaui tingkat dewa sejati. Oleh karena itu, saat ini, dia sudah berdiri di puncak dunia. Bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang cukup dan tidak bisa mengalahkan petarung tingkat dewa tertinggi lainnya, dia masih bisa berlari, bukan? Selama dia tidak dikelilingi oleh 3 hingga 5 pejuang tingkat dewa tertinggi, dia tidak takut pada siapapun. Ditambah lagi, kemungkinan dia dikelilingi oleh 3 hingga 5 petarung tingkat dewa tertinggi terlalu kecil. Berapa banyak petarung tingkat dewa tertinggi di dunia? Semua berasal dari kekuatan yang berbeda. Mason juga berada di pihak yang sama dengannya sehingga kemungkinan itu juga bisa dikesampingkan untuk saat ini. Apakah ini berarti aku tidak takut lagi? David tertegun memikirkan hal itu. Sudah berapa lama sejak saya mendapatkan sistemnya? Saya telah mencapai level ini dalam waktu kurang dari setahun. Itu menakutkan. Sesuai dengan fungsi sistemnya, dia bisa mendapatkan poin khusus selama dia membelanjakan uangnya. Dari sini dia bisa menjadi lebih kuat setelah mendapatkan banyak poin. Jadi, siapapun yang mendapatkan sistem ini akan bisa langsung menjadi yang teratas di dunia. Meski begitu, mereka mungkin memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan David. Namun, David terlalu berhati-hati. Dia akan selalu mempertimbangkan segala kemungkinan setiap kali dia melakukan sesuatu. Itu sebabnya dia tidak mengeluarkan uang dan mendapatkan poin spesial dengan cukup cepat. Jika itu adalah seseorang yang lebih berani, mereka mungkin telah melampaui petarung tingkat dewa tertinggi. Tentu saja, ada kemungkinan lain juga. Mereka mungkin mengekspos diri mereka sendiri sebelum tumbuh dan kemudian dibedah untuk tujuan penelitian. Dibandingkan dioperasi dan diperiksa, David berpikir lebih baik aman. Tidak masalah jika kemajuannya lambat. Bab 704. Apakah South River University dapat naik ke posisi 3 teratas di antara universitas-universitas di Summerland akan bergantung pada apakah David berhasil lulus dari tempat ini. Hal ini memaksa Oliver untuk menelepon David sendiri. Pak Carson, maafkan aku, akhir-akhir ini aku sibuk, jadi aku lupa kapan kelas dimulai. Tenang saja, aku akan ke kampus besok, jawab David malu-malu. Dia benar-benar lupa kapan kelas dimulai, dan dia bahkan lupa bahwa dia masih senior. Kalau begitu sudah beres. Kamu harus datang besok. Aku menunggumu di kampus. Baiklah. Saya akan ke sana besok. Kalau tidak ada yang lain, saya tutup telepon dulu, Tuan Carson. Baiklah, ayo kita bertemu besok dan bicara. Oke, David berkata dan menutup telepon.
Oliver akan menunggunya di kampus besok dan David memperkirakan itu karena dia berjanji akan menyumbangkan $100 juta. Dia tidak tahu bahwa identitasnya perlahan terungkap. Karena ibu kota Liga Timur semakin bertambah jumlahnya dan valuasinya terus meningkat pasti akan menarik perhatian banyak orang karena akan menembus angka 10 triliun dan menjadi konglomerat yang dikagumi banyak orang. Meski informasi David telah disimpan dalam database rahasia Summerland dan yang tergolong sangat rahasia, profil ibu kota Liga Timur tidak disembunyikan. Bahkan dua hal yang paling sederhana, seperti nama dan umurnya, bisa membuat sebagian orang teringat padanya. Misalnya saja Rektor South River University, Oliver Carson. Karena dia menyumbangkan 100 juta ke universitas tanpa berkedip dan nama serta usia ketua ibu kota Liga Timur cocok dengan David, dia pada dasarnya percaya bahwa David adalah pemilik ibu kota Liga Timur. Namun, bagi David tidak masalah apakah identitasnya terungkap atau tidak. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Mason baru saja memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang melampaui tingkat dewa sejati. Oleh karena itu, saat ini, dia sudah berdiri di puncak dunia. Bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman bertempur yang cukup dan tidak bisa mengalahkan petarung tingkat dewa tertinggi lainnya, dia masih bisa berlari, bukan? Selama dia tidak dikelilingi oleh 3 hingga 5 petarung tingkat dewa tertinggi, dia tidak takut pada siapapun. Selain itu, kemungkinan dia dikelilingi oleh 3 hingga 5 petarung tingkat dewa tertinggi terlalu kecil. Berapa banyak petarung tingkat dewa tertinggi yang ada di dunia? Semuanya berasal dari kekuatan yang berbeda. Mason juga berada di pihak yang sama dengannya sehingga kemungkinan tersebut juga bisa dikesampingkan untuk saat ini. Apakah ini berarti aku tidak takut lagi? David tertegun memikirkannya. Sudah berapa lama sejak saya mendapatkan sistemnya? Saya telah mencapai level ini dalam waktu kurang dari setahun. Itu menakutkan. Menurut fungsi sistem, dia bisa mendapatkan poin khusus selama dia membelanjakan uangnya. Dari sini dia bisa menjadi lebih kuat setelah mendapatkan poin yang banyak. Jadi, siapapun yang mendapatkan sistem ini akan bisa langsung menjadi yang teratas di dunia. Meski begitu, mereka mungkin memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan David. Namun, David terlalu berhati-hati. Dia akan selalu mempertimbangkan segala kemungkinan setiap kali dia melakukan sesuatu. Itu sebabnya dia tidak mengeluarkan uang dan mendapatkan poin spesial dengan cukup cepat. Jika itu adalah seseorang yang lebih berani, mereka mungkin telah melampaui petarung tingkat dewa tertinggi. Tentu saja, ada kemungkinan lain juga. Mereka mungkin mengekspos diri mereka sendiri sebelum tumbuh dan kemudian dibedah untuk tujuan penelitian. Dibandingkan dibedah dan diperiksa, David berpikir lebih baik aman. Tidak masalah jika kemajuannya lambat. Bab 706, Universitas Sungai Selatan. David masuk ke universitas yang sekali lagi mengubah takdirnya setelah sekian lama. Disinilah mantan pacarnya meninggalkannya, kesal hingga dimuntahkan darah oleh anak orang kaya di kampus, dan akhirnya mendapatkan sistem super spesial saat dia bangun. Sistem itu mengubah hidupnya. Dulu, ia berada di garis kemiskinan kelas sosial paling bawah. Ia berharap dapat mengubah nasibnya melalui pendidikan, itulah sebabnya ia belajar keras selama ini. Di saat yang sama, dia juga bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang guna menyenangkan pacarnya. Sekarang, melangkah ke South River University lagi, David sudah berdiri di puncak dunia tanpa kekurangan identitas, status, dan uang. Bisa dikatakan David kini bukan lagi David yang dulunya miskin, David yang bekerja sebagai kurir dan bekerja paruh waktu langsung setelah ia memiliki waktu luang, dunianya telah berubah. Setelah memasuki halaman kampus, David melihat mahasiswa datang dan pergi menuju kampus. Banyak dari mereka adalah wajah-wajah muda dan baru, dan dia terus-menerus meratap di dalam hatinya. David akan menjadi senior pada awal semester ini dan South River University juga menyambut mahasiswa baru. Masa daftar ulang mahasiswa baru telah berlalu dan perkuliahan resmi dimulai hari ini. Namun, alih-alih pergi ke ruang kelas, David malah pergi ke kantor Rektor Oliver. Wow, pria itu terlihat sangat tampan, dan temperamennya baik. Aku ingin tahu apakah dia punya pacar,
ucap mahasiswa baru cantik di South River University setelah melihat David, wajahnya penuh kekaguman. Di mana? Di mana? Coba kulihat. Seorang siswa baru yang terlihat lucu di sebelahnya mengangkat kepalanya dan bertanya. Orang yang baru saja melewati kita. Kamu melihat ponselmu sehingga kamu melewatkannya. Ayo, kita kembali agar kita bisa bertemu dengannya lagi. Jangan, itu akan membuatnya takut. Tidak mungkin. Mungkin ini adalah hadiah bagiku untuk bisa melihatnya. Ditambah lagi, aku sangat manis, bagaimana aku bisa menakutinya? Keduanya berjalan kembali setelah berjalan pergi dan sekarang, mereka menghadap David. Wah, kamu benar. Dia tampan sekali. Hai, siapa namamu? Bolehkah kita bertukar nomor telepon? Gadis cantik itu berdiri di depan David dan bertanya. Hai, kamu salah. Aku bukan mahasiswa tapi dosen. Nanti kamu kena teguran kalau main mata dengan dosen itu, ucap David berpura-pura ceria. Hah, kamu dosen. Sayang sekali. Aku tidak mau menjalin hubungan dosen mahasiswa. Lagi pula, dosen itu sudah terlalu tua dan tidak romantis sama sekali. Tidak apa-apa, lupakan saja. Ayo pergi. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi bersama gadis lain. Kemudian, David melanjutkan berjalan menuju ruang rektor. Dalam hatinya dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah gadis-gadis itu sekarang begitu berani? Atau apakah aku ketinggalan zaman? Gadis itu meminta nomor teleponnya saat pertama kali dia bertemu dengannya. Jika sekarang dia tidak pintar dan berpura-pura menjadi dosen, dia tidak tahu sampai kapan dia akan membuatnya terjebak di sana. David sedang tidak berminat bertemu wanita cantik saat ini. Dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya dan itu cukup membuatnya pusing. Di tengah perjalanan, banyak mahasiswa baru yang melirik ke arah David. Di sisi lain, banyak siswa yang mengenal David memandangnya dengan rasa ingin tahu. David sudah lama tidak kembali ke kampus pada semester lalu, dan mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya pada semester ini. David populer di South River University. Pada awalnya, dia hanyalah seorang siswa biasa dan normal. Namun, setelah pacarnya berselingkuh, dia menjadi sangat marah dan memposting ke forum online universitas sejenak. Membuat dia terkenal. Namun, setelah itu, alur ceritanya membuat mereka marah. Pria malang yang hanya bekerja sebagai kurir dan bekerja paruh waktu kapanpun dia punya waktu, berubah menjadi anak super kaya setelah pacarnya selingkuh. Banyak rumor tentang David yang mulai beredar di kampus. Yang paling dapat diandalkan adalah David pada awalnya. Putra dari keluarga besar, namun untuk menemukan cinta sejati, dia berpura-pura menjadi miskin. Namun tak disangka, pacarnya malah kabur menemui anak orang kaya karena tidak punya uang. Bab 707. David tidak bisa mengatasinya, jadi dia langsung muntah darah. Setelah bangun tidur, ia memutuskan untuk berhenti berpura-pura menjadi miskin dan mendapatkan kembali identitasnya sebagai anak dari keluarga kaya. Semua orang pada dasarnya mempercayai rumor tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang miskin tiba-tiba menjadi anak super kaya? Howard, ketua OSIS kampus, tak hanya dengan hormat memanggilnya Pak Liddell, tapi juga mengendarai mobil sport mewah seharga puluhan juta menuju kampus. 1. David berjalan menuju ruang rektor Oliver. Bung, bung, bung. David mengetuk pintu. Datang. Suara Oliver terdengar dari dalam kantor. David mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Oliver mendongak dan melihat bahwa itu adalah David. Setelah itu, dia langsung berdiri dan berkata, "David, kamu di sini. Silakan duduk. Saya akan mengambilkanmu segelas air." Jika ada orang lain di South River University yang melihat kejadian tersebut, mereka pasti akan terkejut. Siapa Oliver? Rektor Universitas South River. Pidatonya sangat berpengaruh di South River University dan sekarang dia sendiri yang menuangkan air untuk seorang mahasiswa. Namun Oliver sendiri tidak merasa canggung sama sekali. Identitas David tidak seperti dulu lagi. Sebagai rektor, ia tak berani mengabaikannya, sebaliknya jika David tidak bahagia dan ingin pindah ke universitas lain, tidak akan ada orang yang bisa ia tangisi. Tuan Carson, Anda tidak perlu bersikap sopan.
Saya datang ke sini hari ini untuk memenuhi janji yang saya buat di ibu kota. Saya memutuskan untuk menyumbangkan 200 juta lagi ke universitas, kata David langsung pada intinya. Benar, aku akan lupa jika kamu tidak mengatakannya, haha. Oliver menyerahkan air itu kepada David dan berkata sambil tertawa. Selama David masih bersekolah di sini dan tidak mau pindah, Oliver tidak peduli David menyumbangkan uang atau tidak. 200 juta adalah jumlah uang yang sangat besar. Namun, dibandingkan dengan ketenaran yang akan dibawa David ke South River University di masa depan, Oliver masih lebih memilih yang terakhir. Tuan Carson, meskipun kali ini saya kembali untuk melapor ke universitas, akhir-akhir ini saya sangat sibuk, jadi saya harus berangkat dalam 2 hari. Saya harap Anda setuju. Tidak masalah, tidak masalah. Selama kamu kembali untuk melapor, universitas akan menanganinya khusus untukmu karena situasimu sedikit istimewa. Terima kasih, Tuan Carson. David, ada satu hal lagi yang perlu kerjasama denganmu. Mahasiswa baru tahun ini semuanya hadir jadi besok malam akan ada pesta penyambutan, jadi saya harap kalian bisa memberikan sambutan atas nama mahasiswa senior. Aku, Pak Carson, itu tidak adil kan? Aku juga bukan mahasiswi paling populer di kampus, jadi tolong lupakan saja, desak David. Dia hanya ingin tinggal selama 2 hari, menyumbangkan uangnya, dan pergi. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. David, aku tahu sedikit tentangmu. Kamu benar-benar mahasiswa terbaik dalam sejarah South River University karena kamu telah mencapai prestasi luar biasa di usiamu. Tidak, bahkan universitas paling terkenal di dunia pun tidak pernah memiliki mahasiswa sehebat itu. Anda adalah kebanggaan South River University, jadi apakah South River University dapat melangkah lebih jauh dan menjadi 3 universitas bergengsi teratas di musim panas bergantung pada Anda? Oliver berkata dengan antusias. David segera mengetahui bahwa Oliver mengetahui tentang dia yang memulai ibu kota Liga Timur. Namun, ibu kota Liga Timur didirikan di River City dan pemimpinnya juga bernama David Liddell. Selain itu, David juga menyumbangkan sejumlah besar uang kepada universitas. Siapapun pada dasarnya dapat menebak identitasnya setelah menghubungkan semua poin satu. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan menyampaikan beberapa patah kata bila saatnya tiba, tapi kuharap kau bisa merahasiakan semua ini dariku, Tuan Carson. Aku tidak ingin dianggap sebagai orang asing oleh semua orang, David berpikir sejenak dan berkata. David, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentangmu, Oliver menepuk dadanya dan meyakinkannya. Saat David berada di kantor Oliver, kabar dengan cepat menyebar bahwa dia telah kembali ke kampus. David sedang dibicarakan di forum universitas atau bahkan di grup chat masing-masing kelas. Dia tampan, temperamental, dan juga putra dari keluarga kaya. Tentu saja seseorang sepopuler dia di kampus pasti akan menarik banyak perhatian. Bab 708. Setelah meninggalkan ruangan Rektor Oliver, David berjalan menuju kelasnya. Sekarang setelah dia kembali, dia harus menghadiri kelasnya apapun yang terjadi. Namun, dia masih menjadi murid di kelas itu. Ketika David berjalan melewati pintu kelasnya, dia langsung menarik perhatian dan menjadi fokus seluruh kelas. Banyak gadis yang tampak gembira saat melihat David. Pasalnya sejak David dicampakkan Sarah semester lalu, mereka belum pernah mendengar David resmi punya pacar. Seperti kata pepatah, mereka akan mendapat manfaat dari hubungan dengan orang-orang berpengaruh, dan mereka masih punya peluang. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu David, dan David menjadi semakin tampan. Ditambah lagi, dia juga anak yang super kaya. Bagaimana anak-anak lain bisa dibandingkan dengannya? Kecuali 3 anak laki-laki di kelas yang berbagi asrama dengan David dan memiliki hubungan baik dengan David, semua anak laki-laki lain di kelas tersebut memiliki ekspresi iri, dan kebencian di wajah mereka. Dean, khususnya pengawas, berharap David tidak muncul. Begitu David muncul, cahayanya langsung meredup. Dibandingkan dengan David, ia seperti kunang-kunang, sedangkan David bagaikan matahari yang menyilaukan di langit. Telah mengambil. David mengetuk pintu dengan sopan.
Dosen itu berbalik dan menatap David. Kamu kembali, masuk dan duduk. Baik, Tuan. Setelah David menjawab, dia berjalan ke kelas, kembali ke tempat duduknya, dan duduk. Dia belum kembali selama itu dan kursinya masih kosong. Dosen melanjutkan ceramahnya tanpa berkata apa-apa. Dosen-dosen di kelasnya semuanya sudah diberitahu oleh Rektor Oliver. Mereka harus mempertahankan kursi David dan itu akan baik-baik saja kapanpun dia kembali. Oleh karena itu, sebaiknya seluruh dosen menutup mata. Karena kata rektor, David bisa datang ke kelas kapanpun dia mau, mereka hanya bisa menurut. Kelas berlanjut tetapi sebagian besar siswa di kelas tidak fokus pada mata pelajaran. Sebaliknya, mereka semua fokus pada David. Karena kelas telah berlangsung beberapa waktu sebelum David datang ke kelas, bel berbunyi tepat setelah itu. Dosen mengemasi bukunya dan meninggalkan kelas. Segera, sekelompok besar orang datang dan mengepung David. Tentu saja yang paling antusias adalah teman sekamar David, William, Finn, dan Patrick. Dev, lama sekali kamu tidak masuk kelas. Kamu dari mana saja? Ya, kupikir kamu keluar. Semua orang di kampus bilang kamu berasal dari keluarga kaya sekarang. Apa yang terjadi? Apakah kamu melupakan kami setelah kamu menjadi kaya? Omong kosong. Dev tidak seperti itu. Aku yakin dia pasti punya alasan. Tapi, karena kamu sudah kembali, kamu harus menjelaskan kepada kami bukan? Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi kami. Apakah kamu lupa hari-hari, Four Musketeer, bersama? Tanya ketiga teman sekamar David. Tidak, bagaimana bisa? Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Keluargaku memintaku untuk kembali dan mengambil alih bisnis ini, jadi aku mengambil cuti, jawab David. David berpikir panjang dan keras tentang apa yang akan dia katakan. Mereka berempat telah tinggal di asrama yang sama sejak tahun pertama dan mereka sangat dekat. Keluarga Patrick adalah yang terkaya di antara Four Musketeers dan dia tidak pernah meremehkan David. Setiap kali mereka pergi berkumpul, Patrick membayar. Karena David sekarang kaya, tentu saja dia tidak akan bersembunyi dari mereka bertiga. David siap melatih ketiganya sehingga dia bisa mempekerjakan mereka untuk bekerja sebagai eksekutif senior di ibu kota Liga Timur. Terlebih lagi, David berpikir dia akan membantu siswa di kelasnya jika dia bisa. Kini setelah mereka menjadi senior, mereka dapat memulai magang eksternal pada semester berikutnya. Ibu kota Liga Timur adalah perusahaan yang sangat besar sehingga jika dia mempekerjakan semua mahasiswa senior Universitas South River untuk bekerja di sana, hal itu tidak akan membuat perbedaan nyata bagi mereka. Namun, dia belum siap membeberkannya. Dia hanya akan memikirkan hal ini setelah semua orang meninggal. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta perusahaannya datang ke sini untuk merekrut orang. Bab 709. Ini untuk berjaga-jaga jika ada orang yang sungguh-sungguh putus kuliah dan memutuskan untuk menunda waktu mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan pekerjaan. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Sial, apa kamu benar-benar anak dari keluarga kaya? Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Sialan. Kamu pandai sekali menyembunyikannya. William mengacungkan jempol pada David. Masa depanmu cerah. Kamu jelas anak orang kaya, tapi kamu berpura-pura miskin. Kalau kamu tidak dicampakkan oleh Sarah, kamu mungkin tidak akan memberitahu kami, kan? Apalagi ucapan David membuat heboh para siswa di sekitarnya. Meski rumor David sebagai anak orang kaya terus beredar di kampus dan masyarakat mengaku pernah melihatnya mengendarai mobil sport seharga puluhan juta ke kampus. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang melihatnya. Sekarang dia secara pribadi mengakui identitasnya, itu berarti dia tidak berbohong. David, menurutku kamu harus mentraktir semua orang di kelas kita makan karena kamu mempermainkan perasaan kami. Saat kamu mengantarkan makanan, aku membuat diriku bertambah berat beberapa kilo agar aku bisa membantumu mendapatkan uang, kata seorang gadis gemuk di kelas. Ya, Mona benar. Kamu mempermainkan perasaan kami, jadi kamu harus melakukan sesuatu untuk membalasnya, gadis lain ikut menimpali. Saya setuju. Saya juga setuju. Lebih dari separuh siswa di kelas itu setuju dengan saran Mona dan mereka semua ingin David membelikan mereka makanan. Mona,
Kamu gendut sekali tapi masih mau makan. Pantas saja kamu tidak bisa mendapatkan pacar, kata Patrick. Itu bukan urusanmu. Patrick, kamu tidak bisa mewakili semua pria. Beberapa orang menyukai gadis montok dan menggerahkan seperti aku, kan, David? Mona memandang David dan berkata dengan mata berbintang. David hanya bisa bergidik. Mona tidak jelek, dan dia akan memiliki potensi jika berat badannya turun. Namun, wanita manakah di sekitar David pada periode ini yang tidak seperti seorang dewi? Selain Lorraine dan Selena yang terlihat seperti sumber bencana, di antara Celia, Julie, Pearl, Sandy, dan Goldie, mana yang tidak di atas 95 poin? Sekarang, kenapa dia tertarik pada gadis seperti Mona yang hanya berjarak sekitar 70 atau 80 poin setelahnya? Apakah berat badan Mona turun? Saat David memikirkan Dewi, dia melirik ke kursi Ava. David melihat dia masih duduk di kursinya dan dia sedang serius membaca buku. Dia sama sekali tidak tertarik dengan kedatangannya. Di kelas ini, hanya Ava yang bisa menandingi wanita-wanita itu. Karena semua orang mengatakannya, aku akan membelikan makan malam untuk semua orang malam ini. Mari kita mengadakan pertemuan dan menempatkannya di Golden Leaf Hotel. Semua orang bisa makan dan bermain sesuka mereka. Pada saat yang sama, aku ingin berterima kasih kepada semua orang karena sudah menjaganya dengan baik. Dariku, David berdiri dan berkata dengan tegas. David, aku mencintaimu. Salammu, David. David, aku ingin punya bayi bersamamu. Beberapa teman sekelas perempuannya yang ramah dan kasar bersorak keras. Teman sekelas laki-lakinya pun memuji David. David mentraktir mereka semua makan malam di Golden Leaf Hotel. Hotel ini merupakan satu-satunya hotel bintang 8 di Provinsi South River. Mereka semua bermimpi bisa makan di sana. Menurut sumber, makan di sana biayanya lebih dari $10.000, namun David mengatur makan malam di sana. Ada 60 siswa di kelas ini, jadi berapa biaya makan malamnya? Hal ini pada dasarnya menegaskan bahwa David adalah anak dari keluarga yang sangat kaya. Hanya Dean yang duduk di kursinya sendirian dengan ekspresi wajah gelap. David mencuri pandang ke arah Ava dan memperhatikan, ekspresi Ava biasa saja. Ketika David melihat Ava sedang membaca dengan serius, David sangat lega. Bab 710. Pagi hari berlalu dengan cepat. Sebagian besar siswa di kelas menantikan pertemuan di malam hari. Hotel Daun Emas. Satu-satunya hotel bintang 8 di Provinsi South River. Jika bukan karena David, diperkirakan banyak dari mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk makan di sana sepanjang hidup mereka. Sekitar. Bel berbunyi. Sudah waktunya makan siang. Setelah dosen pergi, para mahasiswa bergegas keluar kelas dan berlari menuju kantin. Mereka ingin mendapatkan makanan lebih awal, sebaliknya jika harus mengantri di belakang, mereka tidak tahu berapa lama harus menunggu. Sekalipun seseorang mentraktir mereka makan malam besar di malam hari, mereka tetap harus makan siang, bukan? David perlahan bangkit setelah teman-teman sekelasnya hampir pergi. Tri Musketeers di asrama yang sama dengannya juga tidak terburu-buru dan mereka semua menunggu David. Masih ada beberapa siswa di kelas yang tidak mau bergaul dengan yang lain, dan Ava adalah salah satunya. Mereka berempat belum meninggalkan kelas. Saat ini, 2 orang muncul di pintu kelas. Mereka adalah wanita yang berada pada level Dewi. Kedua orang itu adalah Amelia dan Luna. Luna sangat senang mengetahui David sudah kembali ke kampus. Keluarga Soron hanyalah keluarga rata-rata di antara keluarga-keluarga tersembunyi, dan mereka tidak memiliki petarung tingkat Dewa Tengah di keluarga mereka. Orang terkuat adalah kakeknya, dan dia hanyalah petarung tingkat tertinggi naga. Selain itu, tidak ada orang yang sangat berbakat di generasinya dan dia masih sangat muda. Itu sebabnya dia tidak menghadiri acara besar orang-orang terpilih di Summerland. Namun, hal ini tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa besar sebagai keluarga tersembunyi. Seorang pemuda berusia 20-an bernama David menekan banyak orang terpilih di Summerland dan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland yang dikenal semua orang. Meski menolak gelar tersebut, di hati semua orang, David tetap menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda Summerland.
Nama pria itu adalah David, dan dia juga berusia 20-an. Selain teman sekelasnya David dari South River University, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang cocok dengan deskripsi itu. Energi yang ditunjukkan David terakhir kali di ibu kota membuatnya berpikir bahwa dia sangat kuat, namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sekuat ini. David mampu membunuh putra sulung keluarga Dominic yang juga merupakan petarung tingkat akhir Dragon Rank dalam hitungan detik. Ini dari novel drama, Orc. Oleh karena itu, dia setidaknya adalah petarung dengan pangkat naga tingkat tertinggi. Petarung tingkat naga pangkat tertinggi. Sebagai orang nomor 1 di keluarga Sauron, kakek Luna sendiri hanyalah seorang petarung level tertinggi pangkat naga. Apalagi David masih kuliah. Dia adalah seorang petarung level naga pangkat tertinggi berusia 20-an sehingga kata jenius tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia adalah monster. Apalagi Luna menerima pesan dari keluarganya tadi malam. David bukan hanya anggota parlemen di Parlemen Summerland, tapi dia juga murid rahasia Master Senior Stephanie, kekuatan penstabil Summerland. Sekarang, dia juga menjadi kapten tim disiplin yang memiliki yurisdiksi atas semua seniman bela diri di Summerland. Dengan begitu banyak gelar yang digabungkan, David jauh di depan banyak orang di generasinya. Bahkan orang-orang di generasi yang lebih tua tidak bisa menandinginya dalam hal status. Di Summerland, David jelas berada pada level yang sangat tinggi. Sekarang, pukulan terbesarnya adalah Luna masih berhutang budi pada David. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika David mengatakan sesuatu dengan identitasnya saat ini, keluarga Sauron mungkin akan membatalkan rencana awal dan membuat pengaturan baru. Tentu saja Luna tidak perlu menikah dengan ahli waris baru. Keluarga Queen. Luna bertanya-tanya bagaimana reaksi anggota keluarganya jika mereka mengetahui bahwa dia satu universitas dengan David dan dia bahkan berhutang budi padanya. Ketika Luna memikirkan hal itu, Luna tidak bisa menahan rasa senang di hatinya. Oleh karena itu, dia berlari untuk menunjukkan wajahnya, dan ketika dia melakukannya, dia akan mengingatkan David untuk tidak melupakannya. Sementara itu, Amelia baru memutuskan untuk datang mencari David setelah pergulatan internal yang intens. Awalnya, dialah orang pertama yang mengetahui rahasia David. Namun, Amelia adalah orang yang paling terpinggirkan. Sudah 2-3 bulan dia tidak bertemu dengan David, namun David belum juga menghubunginya. Lagi pula, David bahkan tidak bertanya tentang dia.